Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih semua. Pada hari ini bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kita sembah Tuhan. Kami menyembah Yesus.
bersama-sama kita kembali naikkan pujian kita. Dengan segenap hati kita naikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kita ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, oh Tuhan, oh Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh kasih saya mohon untuk Bapak Gembala buka dalam doa. Ini hati kami datang di hadirat Tuhan, bersyukur berterima kasih atas sehat kuat yang Tuhan berikan buat kami semua umat-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami ada di rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Dalam ibadah ini Tuhan pimpin, urapi setiap kami semua, terlebih para pelayan yang ambil bagian WL Singer musik, semua tamborin diurapi dipakai Tuhan. Umat-Mu yang dalam perjalanan tibakan, kami siap bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Dengan penuh sukacita kita katakan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memuji nama Tuhan. Setelah 1 minggu ini kita telah bekerja, kita sudah sibuk dengan keseharian kita. Pada hari Minggu ini kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat kumpul tempat ini. Kita naikkan pujian kita sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian itu basah kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri.
dari Dia. Semua makhluk di bumi ini sudah dengan hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian kita dengan penuh semangat. Kita naikkan pujian kita, Api Kemuliaannya. Kala suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersembunyi, mengangkat tinggi bajinya, bersiap Yesus beriman indah. Dengan kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga.
Raja. Kini tiba-saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan naikkan pujian kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan selama kita menyanyikan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, benar ya Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan dari Tuhan, kehidupan yang datangnya dari Tuhan, dan keselamatan yang telah kami terima ya Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini, inilah kami seluruh umat-umat-Mu, GPD Ebenezer Tertek Tuhan. Engkau melihat hati kami, kerinduan kami ingin berjumpa dengan Engkau, dan kami telah menaikkan pujian syukur yang datangnya dalam hati kami, keluar di dalam hati kami, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami ditaburi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini datang dari Tuhan dan memberikan kami kekuatan, pengharapan baru Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun di dunia ini Tuhan mengecewakan kami Tuhan, tetapi Engkau sekalipun tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Hamba-Mu, kami percaya Tuhan, berkati bila Tuhan segala kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan hikmat hanya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk tetap berfirman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita percaya harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya langsung buka dengan keadaan hari-hari ini ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa ya kita tahu bahwa Indonesia, enggak sebenarnya Indonesia sih, seluruh bagian dunia ini, seluruh dunia mengalami bahwa hari-hari ini ya mengalami kemerosotan ya, penurunan yang kita alami. Kita pasti merasakan lah, apalagi yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah mengikuti berita-berita hari ini, bahwa benar-benar harapan kita ini harus ditujukan hanya kepada Tuhan. Amin. Hari ini melihat bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, betul? Dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ya, inilah keadaan kita di akhir zaman ini. Pasti kita akan dikecewakan dengan keadaan di dunia, betul? Kita pasti dikecewakan dengan keadaan yang ada. Tetapi iman kita, kepercayaan kita, dan harapan kita harus tetap siapa? Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan sama sekali. Amin. Kita akan buka di slide yang pertama. Ini saya beri judul renungan kita pada saat pagi hari ini adalah harapan berjalan dengan iman. Harapan ini kita pasti punya pengharapan, amin. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita kepada Allah kita yang baik, yang setia, yang selalu menyertai kita, harus berjalan dengan iman. Dan ini kita akan buka. Terkadang kita ini, saya spill dikit lah, saya buka sedikit. Terkadang harapan kita ini bukan tentang harapan kita ini bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada keinginan kita sendiri. Betul? Harapan-harapan yang keluar dalam hati kita ini biasanya karena kemauan dalam diri kita, hawa nafsu, ataupun apa yang kamu maui, apa yang kamu ingini, bukan harapan yang Tuhan inginkan. Betul? Itu masih terjadi. Next, satu ayat kita akan baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita mengamini ayat ini. Pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam Yesus, pengharapan kita ini tidak akan mengecewakan kita kalau pengharapan kita di dalam kasih Yesus, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pasti pengharapan ini timbul di dalam hati ya Bapak Saudara kasih Tuhan, bukan di dalam pikiran kita atau logika kita. Pengharapan itu pasti dimulai dari hati. Tuhan itu menaruh pengharapan dalam hati kita, bukan kita yang menimbulkan pengharapan. Nah, ini harus diluruskan. Terkadang kita ini, wah aku berharap ini, berharap itu, berharap ini. Itu pasti keluar dari dalam kedagingan kita, bukan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Biasanya seperti itu.
yang dicurahkan di dalam hati kita. Tuhan tuh mencurahkan pengharapannya di dalam hati kita. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, pengharapan itu akan terus tumbuh, akan terus ada di dalam hati kita kalau Roh Kudus itu kita sadari ada di dalam hidup kita. Amin. Kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus mengakui Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan kita diberikan pengharapan oleh Tuhan. Pengharapan yang seperti apa yang kita inginkan? Terkadang kita juga, tadi saya sudah buka di awal ya, bahwa terkadang kita harapan-harapan ini timbul dalam kedagingan kita. Tuhan, aku berharap tahun ini lancar. Tuhan, aku berharap tahun ini. Iya pasti, semua pasti berharap seperti itu, betul? Pasti. Siapa yang tidak mau berharap bahwa kehidupannya akan terus semakin meningkat, semakin melejit ke atas? Siapa yang tidak mau? Pasti semua mau. Tetapi apakah ketika kita dinaikkan oleh Tuhan ataupun harapan-harapan kita mulai terwujud yang Tuhan berikan, apakah kita masih mempertahankan pengharapan kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Next, kita cepat saja ya. Apa yang membuat kita berharap? Nah ini, yang kita harus pertanyakan dalam diri kita sekali lagi. Yuk kita coba refleksi dalam diri kita. Apa sih yang membuat kita berharap? Apa dulu nih, dasarnya apa dulu yang kita mau harap ini? Apakah uang? Apa yang membuat kita berharap? Apa ya Tuhan? Saya mau tanya, apa Pak Gunawan, apa yang membuat Pak Gunawan berharap saat-saat ini? Apa? Sing banter Pak? Apa yang membuat Pak Gunawan sekarang lagi berharap hari-hari ini? Pak Gunawan punya harapan kan? Punya. Apa yang membuat Pak Gunawan ini berharap? Mungkin gini Pak, tak bantu ya. Apa yang membuat Pak Gunawan berharap? Ya mungkin karena ingin dilepaskan dari masalah. Betul enggak? Kita berharap ini dasarnya adalah saya ingin keluar dari masalah ataupun saya ingin hidup lebih baik gitu. Ini yang sering terjadi ya. Next. Apa sih yang membuat kita berharap? Next. Biasanya orang berharap karena merasa tidak mampu untuk menghadapi atau melewati sesuatu. Betul, itu pasti. Jadi biasanya orang gini loh, orang kalau berharap, aku berharap itu pasti karena harapanku adalah ingin melewati sesuatu dengan baik. Nah, dia merasa mungkin ada keraguan-raguan, bisa baik, bisa tidak gitu loh. Ada harapan untuk menghadapi sesuatu karena merasa terkadang dirinya itu tidak mampu menghadapi sesuatu, atau ini yang paling sering karena kita sering mengandalkan orang atau hal tertentu. Misal kita berharap dengan gaji, kita berharap dengan pensiunan, kita berharap dengan apalah yang ada yang mungkin akan memberikan kita penghidupan. Seperti itu Bapak Saudara kasih Tuhan. Terkadang kita berharap dengan hal seperti itu. Saya berharap anak saya nanti bisa membiayai saya ketika saya tua nanti. Biasanya seperti itu. Betul enggak? Oh, saya mempunyai anak, saya berharap nanti anak saya kalau sudah saya tua, anak saya akan ngeramut saya. Biasanya seperti itu. Ini yang paling sering terjadi. Atau kita pastilah menjumpai hal seperti itu. Maksudnya pengharapan ini didasarkan karena kita sering mengandalkan ataupun kita berpengharapan karena sering menginginkan sesuatu dari orang atau hal-hal tertentu. Sepertinya seperti itu. Nah ini pernah ya relate ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Maksudnya kita pernah menjumpai hal seperti ini. Ya saya mau katakan bahwa terkadang ya harapan manusia itu pasti sia-sia. Maksudnya kita berpengharapan kepada manusia pasti ujungnya akan mengecewakan. Betul, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Intinya kalau kita berpengharapan kepada dunia, berpengharapan kepada manusia, pasti ujung-ujungnya mengecewakan. Pasti itu. Entah itu cepat atau lambat, pasti akan mengecewakan. Karena setiap kita itu pasti akan mengecewakan satu sama lain. Betul? Pasti. Makanya saya sering mengatakan sama mungkin teman-teman saya,
Kalau saya mungkin hari ini menurut kalian, oke, weh mas, sama gini. Tapi saya mau bilang kepada mereka, saya ini pasti akan mengecewakan kalian. Pasti saya bilang gitu. Maksudnya jangan terlalu, wah mas Pesa gini, mas Pesa, misal gini. Jangan. Saya pasti suatu saat nanti, cepat atau lambat, ya mungkin dalam kelemahan saya akan mengecewakan kalian. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini harus ada di konsep kita supaya kita tidak terlalu hilang harapan dan kepercayaan kita sama Tuhan. Karena harapan itu pasti akan hancur, harapan itu hancur ketika datangnya kekecewaan. Betul? Karena berekspektasi tinggi, harapan kita, harapan-harapan yang ada di dalam hati kita itu akan lama-kelamaan gugur ketika kita merasa dikecewakan. Betul? Betul. Makanya beberapa hari yang lalu saya sharing sama teman saya, intinya dia intinya gini, akan menjalani sesuatu rumah tangga lah gitu. Nah, saya bilang seperti ini. Saya mendapatkan ini dari membaca sebuah artikel rohani ya. Intinya seperti ini. Sebuah hubungan atau sebuah keluarga itu adalah dua orang pemaaf yang bertemu. Intinya seperti itu. Jadi sebuah pasangan atau sebuah hubungan di dalam rumah tangga ataupun di dalam siapapun itu dua orang pemaaf yang bertemu. Karena di saat nanti berumah tangga ataupun berhubungan dengan berhubungan dengan seseorang itu adalah doa, hal ini yang perlu dilakukan. Hal ini yang perlu dipraktekkan, yaitu memaafkan satu sama lain. Terkadang saat kita mungkin pasti pernah mengalami ya, Bapak Ibu Saudara, saya kan belum menikah, Bapak Ibu Saudara sudah menikah. Pasti ketika entah itu sebulan pertama setelah menikah, pasti akan kaget dengan pasangannya. Maksudnya kebiasaan-kebiasaannya ataupun hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lihat pada pasangan kita saat masih PDKT, saat masih pacaran. Itu enggak pernah sama sekali. Betul? Betul enggak? Misal, biyen pas pacaran ini ra tau ngentut loh. Saiki pas pacaran, pas nikah ngentut ambune bau wadeg. Berarti selama pacaran itu nahan ngentut Bapak bisa dikasih pasangan. Contoh lain, misal, terkadang kita bilang, wah pas pacaran wangi nggo wanteng, pas tangi turu kok mbeluduk ngene kok dadi singo gitu loh. Kadang rambutnya kan jebebek gitu. Kok dadi singo. Jadi kayak apalagi ini itu hal yang kelihatan mata. Belum yang enggak kelihatan mata seperti sifat-sifat yang akan timbul, akan muncul. Ya kayak seperti itu. Biasanya, biyen pas pacaran bojoku ora tau ngapusi. Saiki kok jarene duite wis diwehne kabeh kok ning dompete kok enek 200.000 diselupine. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya, seperti itu. Pasti pernah mengalami Bapak Saudara kasih Tuhan. Jarene duite diwehne aku kabeh. Kok nang sak enek 200.000, enek 300.000, duit kon ndi iki. Nah, itu pasti gitu. Padahal ini yang saya agak melenceng dikit ya. Ini terkadang ini wanita itu tidak seperti ini. Kalau ada sesuatu, sebenarnya para pria ini ingin mengutarakan yang sejujur-jujurnya kepada kita. Baik kepada wanita. Laki-laki itu sebenarnya pengen mengungkapkan jujur gitu, pengen sebenarnya, bisa. Tetapi terkadang wanita seperti ini, dia itu merasa bahwa akan siap untuk menerima kejujuran dari pasangannya. Wanita seperti itu. Dan yang ngomong yang gak apa-apa yang ngomong. Pas kita jujur, mereka tidak siap dengan apa yang kita utarakan. Biasanya seperti itu. Dan responnya juga enggak baik. Responnya misal contoh ini, misal tadi misal kalau cewek kita itu ngomong, yang tadi itu aku ketemu mbek mantanku misal. Tadi aku ketemu mbek mantanku biyen pas sekolah. Terus mari ngono kita tatap-tatapan terus habis itu. Tapi ya wis ya enggak apa-apa, enggak masalah. Mari ngono kita pulang. Nah bagi pria, ya wis enggak apa-apa. Maksudnya itu enggak terlalu masalah lah intinya. Mau mek tatap-tatapan ngobrol tok habis itu pulang. Ya sudah, kita merasa pria-pria itu enggak masalah. Tapi itu beda cerita kalau sebaliknya.
Kalau cowok ketemu dengan mantannya ceweknya, terus pulang ketemu suami istrinya bilang ini, yang tadi aku ketemu mbak mantanku ngobrol gitu. Wah itu pertanyaan semua keluar itu pasti dari wanita itu. Loh mari ketemu ngomong nih opo. Terus mari ngono bahas yang biyen apa gak. Itu pasti itu. Nah itu sepertinya mereka tidak seperti apa ya. Ada pengharapan yang salah dengan suaminya. Pasti itu. Jadi kepercayaan sama suaminya dan pengharapan suaminya ini salah. Jadi mengecewakan dia gitu loh. Sepertinya mengecewakan dia. Nah ini saya mau balik lagi. Karena sering mengandalkan orang atau hal tertentu. Ini kita sering mengandalkan pasangan kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan tadi pensiun, mengandalkan sesuatu yang mungkin bisa menghidupinya di suatu saat nanti. Apakah itu salah? Ya salah lah. Gak ada yang dibenarkan tentang hal ini. Next. Nah ini, ada satu saya jadi mengingat sesuatu ya, harapan yang benar itu bukan tentang sekedar berharap. Sekali lagi, harapan yang benar itu bukan tentang sekedar berharap, tetapi menjalani harapan itu dengan iman, amin. Jadi berharap kepada Tuhan itu bukan sekedar cuma berharap saja, tetapi harus bisa menjalani harapan itu dengan iman. Nah ini yang sering kita harus kita hadapi ya Bapak Saudara di Tuhan. Bahwa harapan-harapan kita itu harus didasari dengan iman yang benar dulu. Nah supaya harapan kita bisa berjalan dengan baik, ataupun harapan kita akan berujung kepada kebenaran itu, harus benar-benar didasari dengan iman. Harus dibarengi, berjalannya harus bersamaan dengan iman. Kalau harapan tidak didasari dengan iman, itu sekali lagi yang saya buka dari awal itu tadi, harapan ini akan hanya untuk memberikan makan daging kita. Ya memang siapa sih yang tidak mau harapan yang baik, siapa? Pasti semua ingin berharap yang baik-baik. Oke, enggak masalah. Tapi apakah harapan itu didasari dengan iman yang benar? Harapan kita ini apa dulu gitu loh. Harapan ini harus didasari dengan iman yang benar. Sekali lagi, saya menekankan sering, nggak perlu iman itu nggak perlu yang besar-besar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Iman yang memindahkan gunung yang seperti ini, imanmu terkadang banyak orang yang seperti imanmu tuh harus besar supaya kamu harapanmu bisa terwujud. Belum, enggak. Saya harus menekankan bahwa iman yang benar dulu. Iman yang benar. Kalau iman kita benar, pasti akan berjalan dengan harapan yang besar. Pasti itu. Iman yang benar itu seperti ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bahwa tetap percaya. Ya kan tadi saya bilang, iman yang sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Iman yang benar adalah tetap percaya. Ini iman yang besar itu seperti itu. Walaupun sekecil biji sesawi pasti bisa memindahkan gunung yang besar. Tetapi iman yang benar memampukan kita untuk tetap percaya walaupun gunungnya itu tidak pindah. Walaupun gunungnya gak bakal pindah, tetapi kita akan terus percaya sampai akhir kehidupan kita, gunung itu akan pindah. Maksudnya ini loh yang benar ini, tetap percaya. Bukan memaksakan untuk percaya, tetapi tetap percaya. Walaupun gunungnya tidak pindah, walaupun masalahnya sepertinya sulit untuk hilang, walaupun prosesnya agak besar dan yang lain-lain, tapi saya mau tetap percaya gitu loh. Walaupun seakan-akan gunungnya enggak pindah-pindah, sudah berlama-lama, sudah berlarut-larut masalah, sepertinya gunungnya enggak pindah, tetapi tetap percayalah, ini loh yang benar. Walaupun gunungnya sepertinya tidak pindah, tetap percaya, itulah iman yang benar. Harapan yang benar bukan tentang sekedar berharap saja, tetapi menjalani harapan itu dengan iman, berbarengan. Karena harapan itu harus berjalan dengan iman. Kalau harapan ini kita punya harapan tetapi enggak didasari dengan iman yang benar, ya maaf, ya itu pasti akan hanya sekedar keinginan-keinginan saja. Pasti hanya sekedar, aku harapan gini. Ya sekedar hanya itu saja. Karena enggak didasari dengan iman yang benar, enggak pernah didoakan, enggak pernah diimani, enggak pernah harapan itu enggak dihidupi, ya mau enggak mau, hanya sebatas keinginan hati saja. Next.
Ada ayat kita baca, saya yang baca saja. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang berharap, harapan orang yang percaya, pasti akan diikuti dengan rasa syukur. Ayat apa? Di kata-kata yang pertama, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang berpengharapan pasti memuji Yesus. Poin yang pertama ini. Orang yang berpengharapan itu pasti memuji dan memuja Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti ya. Di sini ada yang tidak memuji Tuhan, semua pasti memuji Tuhan. Nah, inilah salah satu orang yang berpengharapan, amin. Salah satu contoh, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ini adalah salah satu contoh kita berpengharapan. Kita pasti punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan harapan ini dimulai. Harapan kita ini dimulai saat kita menyadari bahwa kita bangkit dari kematian. Betul? Tadi seperti lagu tadi yang terakhir. Oleh kuasa darah kita ditebus. Kita diberikan kekudusan. Kita diberikan hidup yang baru. Nah, ini akan ada pengharapan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini dibangkitkan dari antara orang mati, harapan ini muncul. Betul? Orang kan seperti itu. Pasti harapan itu muncul akan dimulai dari keterpurukan. Harapan itu muncul, ada di saat kita merasa diri kita, wah mati aku, wah entek aku kayak gini. Nah, pengharapan muncul di saat-saat seperti itu, Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan kita pasti pernah mengalami di fase-fase seperti itu. Fase-fase seperti, wah ini mentok Tuhan, wah ini gak iso ya Tuhan, wah ini apa ya, mau maju gak kena, mundur gak kena, nganan gak kena, jungkir balik raiso. Ini seperti itu, peteng lah. Nah, di saat itu, kalau kita benar-benar tetap mempunyai iman dan percaya pada Tuhan, Tuhan itu pasti akan mencurahkan pengharapannya di dalam hati kita. Seperti ayat yang tadi, Tuhan mencurahkan pengharapan itu ke dalam hati kita. Saat kita percaya dan ini tadi, menyadari bahwa kita ini dibangkitkan dari kematian kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Kehidupan kita penuh dengan pengharapan. Jadi harapan-harapan ini harapan yang baik, harapan yang Tuhan taruh dalam hati kita, yang selalu memberikan kita sukacita dan semangat itu. Kita hidup dengan penuh pengharapan. Orang yang percaya, orang yang berpengharapan pasti hidupnya penuh dengan kesemangatan. Pasti semangat, pasti sukacita, damai sejahtera, walaupun di badai apapun, walaupun di kondisi apapun, walaupun dunia mengecewakan, perekonomian turun, ataupun hal-hal yang mungkin merugikan. Tetapi bagi orang yang berpengharapan, apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi, apapun yang menempa kehidupan kita, dia akan terus hidup dalam penuh dengan pengharapan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Ini yang harus kita punyai. Ini yang harus kita percayai, Bapak Saudara kasih Tuhan. Oke, hari-hari ini mungkin benar-benar mengecewakan. Hari ini benar-benar merugikan kita. Dolar naik, rupiah turun. Pasti mengalami itu, semua bahan-bahan naik. Kerjaan sudah mulai, wah ini harus muter otak lagi ini. Nah, di saat-saat itu ada pengharapan yang Tuhan beri. Amin. Kita harus percaya, Tuhan berikan aku pengharapan. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pengharapan. Aku tahu Tuhan saya tahu, saya tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan berikan saya pengharapan, supaya hati ini loh, hati kita yang sedang yang sedang mengalami lara ini, yang mengalami kesusahan ini, diberikan sukacita sama Tuhan, dikasih pengharapan baru. Next, di dalam Roma 5 ayat 3-5. Ayat yang ketiga, Roma 5 ayat 3 sampai ke ayat yang kelima, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, ini pasti kita pernah
membaca ayat ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh. Ini orang yang berpengharapan itu beda loh Bapak Saudara kasih Tuhan dengan orang yang di luar. Masa ada sih orang sengsara yang bermegah? Orang yang sengsara itu malah bangga, ya enggak ada. Cuma orang-orang yang berpengharapan. Ini yang membuktikan ayat ini. Malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam kesengsaraan itu kita diberikan sama Tuhan pengharapan yang menimbulkan kita bertekun akan firman Tuhan. Yang keempat, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya mengatakan seperti ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Semua proses ataupun perjalanan kita ini akan ujungnya adalah pengharapan kita sama Tuhan. Proses tahan uji kesengsaraan yang akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji yang akan menimbulkan pengharapan. Jadi saya bilang gini, pengharapan yang kita hidupi atau jalani dengan benar akan membentuk karakter kita. Jadi pengharapan yang kita hidupi dengan iman tadi, kalau kita terus lakukan atau terus percaya, kita hidupi pengharapan dan iman itu akan membentuk sebuah karakter. Karakter yang apa? Di dalam kesengsaraan masih bermegah, masih sukacita, masih berpengharapan walaupun di dalam kesengsaraan. Sopo sih sing gelem sengsara? Gak enek Bapak Saudara Tuhan. Semuanya pasti mau hidup sukses. Semuanya pasti mau hidup satus lah, songo-songo, urip songo-songo. Sopo sih enggak gelem? Nah itu akan menimbulkan ketekunan, harapan dan iman percaya kita sama Tuhan kalau dilakukan terus-menerus. Walaupun melewati kesengsaraan, tetapi kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji. Nah ini yang menjadi karakter. Tahan uji, tough, kekuatan. Mau diapakan tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mau kaya apapun. Saya pasti. Gini ya Pak, mungkin pengalaman saya tidak lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi saya yakin setiap momen, setiap ada kejadian di dalam hidup kita yang menimbulkan menurut pribadi kita kesengsaraan. Siap-siap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siap-siap aja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan akan menjadi akan berubah menjadi tahan uji. Akan mentransform dari yang biasanya sambatan, biasanya ya walaupun kita lewati kesengsaraan itu mungkin dengan saya yakin pasti akan ada kata-kata sambat-sambat ini. Tapi ingat jangan terlalu dihidupi sambate, tapi dihidupilah pengharapan nih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini akan menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu Saudara akan kuat walaupun ditempa badai, walaupun diproses masalah. Ya seperti Paulus ya, ada duri di dalam daging yang menggocoh itu sampai wah benar-benar sakit. Entah itu sakit secara fisik ataupun sakit secara mental, sakit secara saya yakin pasti kalau dibilang capek ya capek gitu loh pasti. Kita pasti mengalami hal seperti itu. Walah Mas, lihat diomongin kesel ya kau aja nih. Tapi harus ada satu kata bahwa pengharapan itu tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan itu hidup di dalam kehidupan saudara. Amin. Harus diimani. Yang terakhir ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak, sekali lagi, pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Amin. Itu loh. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ini harus kita percayai. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan yang bilang. Pengharapan kita tidak sekali-kali pun mengecewakan kita. Kalau harapan itu mengecewakan kita, merasa, gue berharap sama Tuhan, tapi kok gini ya? Ya Bapak Ibu Saudara yang harus dibenahi. Karena mungkin belum waktunya, tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pengen ndang waktunya. Kita harus bisa menunggu kairosnya Tuhan.
menunggu waktunya Tuhan. Sekali lagi, waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau kita memaksa waktu Tuhan, yang ada kita yang menjadi kita akan mengalami kejatuhan. Saya yakin itu. Kalau belum waktunya, dan kita meminta itu sama Tuhan, dan Tuhan pasti nggak akan memberi itu. Tapi dunia itu bisa memberi kita loh. Dunia bisa memberi kita, nah itulah titik kejatuhan kita. Ini yang bahaya Bapak Saudara, kita harus sadari apakah berkat ini ataupun jawaban harapan-harapan kita ini datangnya dari Tuhan atau datangnya dari dunia. Kalau datangnya dari dunia, ya mohon maaf, pelan-pelan akan menggerogoti kita. Kalau kita enggak benar-benar menghidupi pengharapan dan iman kita sama Tuhan. Next. Ya, kita belajar dari satu tokoh ini. Tokoh yang pertama, Abraham. Ya, kita tahu Abraham ya. Di ayat yang keempat, Roma 4 ayat 18 ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Satu tokoh ini, Abraham ini ya gitulah. Enggak ada dasar untuk berharap Bapak Saudara kasih Tuhan. Pengharapan itu sepertinya enggak ada dalam dirinya. Abraham itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kamu akan keluar, pergi ke tanah Kanaan, tanah yang aku tunjukkan kepada kamu akan menjadi keturunan yang banyak. Ini seperti itulah, kamu diberkati, kamu gini. Bagi orang yang, saya yakin Abraham ini bukan orang yang percaya, betul Bapak Gembala? Abraham ini dari keluarga yang tidak percaya dengan Allah, yang tidak menyembah Allah. Tanah Ur Kasdim. Abraham, bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Untuk berjalan saja, untuk bahkan nggak usah berjalan lah, nggak usah keluar dari rumah, untuk berharap aja nggak ada dasar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nggak ada dasar untuk Abraham berharap dan percaya, nggak ada dasarnya. Tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, sama Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Walaupun tidak ada harapan dan Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi Abraham ini memilih Bapak Saudara kasih Tuhan, memilih pengharapan. Jadi saya memilih untuk percaya, saya memilih untuk tetap percaya, saya memilih untuk percaya, intinya seperti itu. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Sekali lagi, harapan itu muncul kalau Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan itu. Ingat Bapak Saudara kasih Tuhan, harapan itu datang, Tuhan itu kasih harapan, bukan kita yang membuat harapan itu. Ini nih, firman Tuhan yang bilang, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman Tuhan yang bilang kepada Abraham. Jadi Tuhan sendiri yang menaruh itu sama Abraham. Bukan Abraham, enggak ada pikiran untuk menjadi bangsa yang besar, enggak ada. Bahkan untuk mengenal Allah ini saja enggak ada. Dari keluarga yang tidak mengenal Allah, tiba-tiba keluar membawa istrinya, yang beberapa dan saudaranya keluar. Ini salah satu keputusan yang besar Bapak Saudara kasih Tuhan. Harapan ini juga harus diikuti dengan pilihan yang tepat, dengan keberanian yang besar juga. Iman Abraham ini memberikan kita pengertian bahwa kalau iman tidak dibarengi dengan tindakan, itu kan iman adalah iman yang mati kan Bapak Saudara kasih Tuhan. Ya seperti itu. Abraham ini benar-benar menjadi contoh kita. Bahwa walaupun sepertinya kita nggak bisa berharap lagi lah. Saya sebenarnya sudah capek Tuhan, saya sudah lelah. Bahkan untuk berharap saja ini rasanya ini nggak bisa. Ya memang kita nggak bisa menimbulkan pengharapan, tetapi Tuhan yang menaruhkan pengharapan. Jangan salah sangka, maksudnya jangan salah pengertian. Ilmunya ini harus benar dulu. Terkadang ayo kita berpengharapan. Enggak, Tuhan yang memberikan pengharapan. Dasarnya dari Tuhan. Kalau kita yang menimbulkan pengharapan, kalau kita membangkitkan pengharapan, itu namanya positive thinking Bapak Saudara kasih Tuhan. Namanya itu adalah berharap yang baik-baik, positive thinking. Ngerti kan kata-kata ini, positive thinking? Berpikiran yang positif, berpikiran yang baik aja.
Karena pengharapan yang benar, sekali lagi, itu diberikan oleh Tuhan, difirmankan oleh Abraham. Ini satu contoh. Next, satu contoh lagi. Ayub. Ayub ini juga pasti mengalami hal-hal yang sangat-sangat, kita tahulah cerita Ayub. Di saat mengalami masalah, di saat mengalami kematian, mengalami penyakit, mengalami kemerosotan ekonomi, sangat-sangat dalam. Bahkan Ayub mengira Tuhan itu membunuh dia, mau membunuh dia. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Koyok-koyok Tuhan harap mati nih aku. Seperti itulah kata-katanya. Kayak Tuhan mau membunuh aku. Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Ayub ini pernah mengalami hilang harapan. Hilang pengharapan pernah harapan. Siapa yang gak tahu Ayub? Ayub ini tokoh yang besar loh. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ini maksudnya seperti ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Membela perilaku di hadapannya. Saya mengatakan seperti ini. Bahwa terkadang gini, nggak ada salahnya kalau kita bernegosiasi dengan Tuhan. Betul? Bernegosiasi dengan Tuhan. Ini Ayub sedang membela Tuhan. Lihatlah aku mau mati nih. Apakah Tuhan mau membunuh aku? Nggak ada harapan bagiku. Tetapi Ayub memiliki satu step, maksudnya satu langkah. Namun aku hendak membela perilakuku. Tuhan masuk gak ngerti aku koyok piye-piyen. Aku taat, bahkan dikatakan di ayat-ayat yang pertama, Ayub ini seorang yang saleh. Betul? Ayub ini seorang yang saleh, yang taat akan firman Tuhan, yang setia sama Tuhan. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Intinya seperti ini, aku masih ada pengharapan Tuhan. Walaupun engkau sepertinya mau membunuh aku, aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau mati. Aku mau membela perilaku. Aku ini loh Tuhan, ini aku. Engkau paling tahu saya. Ini seperti itu. Di saat Ayub seperti itu, di kondisi-kondisi yang menurutnya dia hampir mati. Tuhan sepertinya mau membunuh aku. Coba kita pasti bisa lah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk Tuhan, Engkau paling mengerti aku. Di saat-saat kita terendah, di saat-saat kita hampir mati, Tuhan ini aku Tuhan. Engkau tahu saya siapa. Dari saya lahir sampai sekarang, Engkau pasti melihat saya. Dan ini yang harus menjadi kekuatan kita, bahwa gini loh Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kan kita sudah pernah sudah tahu tentang Tuhan itu sejauh doa. Nah, ini yang harus kita miliki, bahwa kita ini sedekat itu dengan Tuhan. Jadi jangan merasa kita ini jauh dari Tuhan. Nah, ini yang harus ada dulu. Kalau kita sudah merasa kita dekat sama Tuhan, ngobrol itu enak. Ada kalau kita gini loh, kalau kita merasa kita jauh sama Tuhan, kalau kita merasa kita sebenarnya saya sekarang lagi jauh sama Tuhan. Nah, kita yang memberikan jarak, bukan Tuhan yang memberikan jarak. Bukan gini loh, konsepnya ini kalau kita berbuat dosa, bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang menjauh, betul? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan jijik sama yang berdosa, enggak. Bukan Tuhan yang berdosa, enggak. Tetapi kita sendiri yang memilih untuk jauh sama Tuhan gitu loh. Jadi harapan kita enggak kuat. Makanya dekatilah Tuhan dan pengharapan itu akan kuat. Amin. Kita harus percaya dulu. Next. Ada satu kata-kata. Nah, terkadang harapan kita itu seperti suara kecil di dalam hati kita, namun akan besar dampaknya saat kita percaya suara kecil itu. Seperti Ayub, Abraham itu. Sebenarnya suara kecil ini dalam hati kita. Saya memilih untuk percaya. Dalam hati kecil kita. Pasti ada itu. Tuhan itu taruh. Terkadang harapan kita itu seperti suara kecil. Suaranya itu kecil, maksudnya enggak terlalu besar gitu loh. Tetapi itu akan besar dampaknya saat kita percaya suara itu. Ini paham ya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan saya yakin pasti kita semua pernah mengalami ini. Ada suara-suara kecil yang, ayo kamu bisa, ayo gini loh caranya. Nah itu, kalau kita percaya sama suara-suara itu, suara yang datangnya dari Tuhan,
yang menimbulkan pengharapan itu, yang menimbulkan kekuatan itu. Kalau kita hidupi, kalau kita percaya, dampaknya masih besar. Kita lihat Abraham, kurang besar apa dampaknya? Tuhan aja bilang, keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Kurang besar apa coba? Coba kalau saat itu Abraham, coba aja. Coba aja kalau Abraham ini, kagetan misal. Abraham wedi setan misal Abraham wedi setan. Seorang yang wedi setan. Suarane sopo iki? Wedi. Suarane sopo iki kok ngongkon aku metu saka omah? Saya coba. Tetapi saya yakin ciptaan Tuhan akan tunduk sama penciptanya. Amin. Ciptaannya akan tunduk sama penciptanya. Jadi walaupun ini suara dari kita mikir secara logika lah. Orang misal layah-layah di omah merem-merem nek suara itu kan siapa nih, suara apa ini? Tetapi saya yakin ciptaannya akan tunduk sama penciptanya. Sehingga ya Abraham ini percaya, oke, saya percaya. Bagi orang yang percaya, mungkin bagi keluarganya, ngapain keluar rumah? Ngapain kamu meninggalkan rumah? Ngapain kamu merantau ke sana? Tapi ini janji Tuhan loh. Suara kecil itu akan menimbulkan dampak yang besar. Betul, dampaknya besar sekali. Saat Abraham percaya, Abraham memilih percaya, dampaknya besar. Ayub tadi juga begitu. Ada hati kecilnya ngomong, tapi saya mau membela kelakuan saya. Saya mau ini, saya. Ada hati kecilnya yang bilang seperti itu. Walaupun saya mau dibunuh tuh, sepertinya mau dibunuh, tapi hati kecil saya mau kuat, mau berpengharapan sama Tuhan. Dan saya yakini harapan ini tidak akan hilang dari diri saya. Ayub dipulihkan, semuanya kembali 2 kali lipat malahan. Coba kurang besar apa dampaknya? Nah ini, coba kalau kita percaya, kalau kita berpengharapan, harapan ini kita percayai, harapan ini kita imani, benar-benar kita imani dan kita lakukan. Coba sekali Bapak Ibu Saudara, coba aja satu kali. Kita lihat seberapa besar dampaknya. Amin. Kita sekali-sekali bukan hanya kita mencobai Tuhan saja, kita coba diri kita sendirilah. Terkadang gitu, coba Tuhan, kalau saya ini, saya akan lebih, kalau Tuhan jawab doa saya akan lebih taat. Biasanya seperti itu, kita cobai Tuhan, kita mencobai Tuhan. Coba sekali-kali kita mencobai diri kita sendiri. Tuhan, saya mau percaya, ketika Tuhan ngomong saya mau percaya, bisa enggak saya? Nah itu, terkadang kita ini berperang dengan pikiran kita sendiri, kita berperang dengan hati kita sendiri, kita berperang sama keinginan kita sendiri, kita sudah kalah. Biasanya seperti itu. Next, yang terakhir. Nah nih, terakhir ini saya temukan ketika saya membaca artikel, membaca buku. Jika kita bertanya apakah harapan kita bisa terwujud, kita pasti harapan kita bisa nggak terwujud ya? Apa harapan kita ini bisa nggak terrealisasi gitu loh? Jawabannya itu tergantung seberapa kuat kita menjaga pengharapan kita agar tidak padam. Amin. Pengharapan ini seperti lentera. Pengharapan ini seperti sebuah lilin kecil yang ada api untuk menerangi sekitarnya. Harapan kita bisa terwujud tergantung seberapa kuat kita menjaga pengharapan kita agar tidak padam. Terkadang pengharapan kita itu bisa padam. Itu tadi, lewat kekecewaan, lewat disakiti, dikhianati, ataupun tidak seperti ekspektasi. Itu harapan lama-lama bisa jadi luntur karena kekecewaan itu, sakit hati ataupun. Tapi tergantung kita, kalau kita masih bisa tetap menjaga pengharapan kita ini, yang datangnya dari Tuhan ini. Kalau kita berpengharapan dengan benar dan menjaganya sampai harapan itu terwujud, ya selamat, kita sukses menjaga pengharapan kita. Sampai saatnya tiba, sampai waktunya Tuhan tiba, ya selamat, kita sukses setelah menjaga pengharapan kita tidak padam. Ini yang kita harapkan, betul? Yang ini yang kita mau kan? Kita mau kan harapan kita bisa terwujud, ya jagalah pengharapan itu. Dijaga benar-benar dengan iman, percaya,
dan terus taat sama firman Tuhan. Biarlah pengharapan-pengharapan kita yang datangnya dari Tuhan itu menjadi sebuah dampak yang besar dalam kehidupan kita. Setiap kita berbeda Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Setiap kita punya jalan sendiri-sendiri, punya cerita-cerita sendiri, punya proses sendiri-sendiri. Oleh sebab itu jangan samakan proses kita dengan proses orang lain. Sekali lagi saya mengingatkan, ini juga bahaya. Terkadang kita memberikan standar-standar itu, kok kae lo diberkati Tuhan, koyok kae lo jenenge diberkati Tuhan. Seperti itu loh yang dinamakan pengharapan sudah terwujud. Belum tentu. Jadi jangan samakan standar kita sama standar orang lain. Ya, ini yang sering berbahaya. Terkadang orang bilang, sukses itu ini loh, sukses itu ini loh, sukses itu ini loh. Enggak, sukses itu menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ini yang mengecewakan. Nah, ini yang bisa melunturkan pengharapan kita. Kita merasa, koyok kae. Enggak. Itu kita akan dikecewakan dengan hal seperti itu. Makanya syukuri apa yang kita miliki, kita hidupi pengharapan itu dengan iman yang benar. Kadang kita juga diberkati ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mungkin kalau nyetir motor, nyetir mobil, kita diberkati dengan bukan diberkati, kita pasti akan melihat kata-kata di truk ya. Di belakangnya truk, apa di anune truk gitu loh, mobil apa kata-kata seperti ini. Udah gak lupa ya. Intinya seperti ini ya. Syukuri rezekimu dewe. Intinya syukuri rezekimu. Ojo meri karo rezekine tanggamu. Ya kata-kata itu kan sepertinya hanya kiasan ya tuh. Tapi kalau ya benar juga ya. Nah, ini yang bisa mengecewakan. Karena itu standar kita limpahkan ke orang lain. Ini yang akan mengecewakan kita. Koyok kae lo. Jadi pengharapan kita ini sudah pupus dulu. Nah, standarnya yang benar itu standarnya adalah apa kata Tuhan. Amin. Standarnya itu Tuhan saja. Jangan standarnya orang lain. Puji nama Tuhan. Ini renungan yang saya mau sampaikan, sudah saya sampaikan. Bila firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Amin. Di saat kita hilang pengharapan, mungkin di hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami lost hope, harapanku sudah hilang. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan harapan kita tidak dikecewakan. Amin. Kita tidak pernah, Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Apalagi kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, di saat kita tidak mampu, di saat kita sepertinya harapan ini tidak ada. Tetapi karena besar kasih Tuhan, besar setia Tuhan, pengharapan kita muncul kembali. Pengharapan kita tumbuh kembali. Saat kita mengalami hal-hal ini, kita harus tetap mempertahankan pengharapan itu. Amin. Pertahankan harapan itu. Pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Haleluya. Saya rindu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita imani firman ini. Kita hidupi pengharapan yang Tuhan berikan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam hidupanku, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan Yesus. Terukir dalam kehidupan kami, berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kita nyanyikan dari awal, kita imani pujian ini, dan kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, kau nyatakan bagi kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengasihi hatiku, kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, aku percaya. Amin. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita sama-sama katakan, takkan ku takut, tak akan ku kalau imanku, kaulah imanku, kaulah Tuhanku, kaulah. Tak akan ku takut, tak akan ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, yes, janjimu ajaib. Inilah kepercayaan kami Tuhan, dan kami percaya kepadamu Tuhan. Pengharapan-Mu yang Kau berikan dalam kami tidak akan pernah padam Tuhan. Amin Yesus. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, yes, Yesus. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi dengan iman kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, sembah Tuhan. Oh, kami percaya harapan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami imani, kami hidupi pengharapan yang Kau berikan dalam kami. Walaupun keadaan kami, walaupun kondisi kami mengecewakan kami tetap percaya Tuhan Yesus. Pengharapan itu kami pegang dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati Tuhan. Jangan sampai padam pengharapan kami Tuhan. Kami mohon pengharapan-Mu Tuhan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan dalam kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami pengharapan Tuhan. Supaya kami mampu atas kehidupan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ada untuk di dalam kehidupanku. Saya minta tolong Mas Denis untuk janji-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Sekali lagi kita berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Lewati hari demi hari, bulan demi bulan, setiap kami Tuhan banyak begitu pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, secara manusia kami tidak mampu. Ketika mungkin kami berharap kepada sesuatu yang kami inginkan, harapan itu akan musnah. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya, perlindungan-Mu akan nyata, dan kami tetap percaya bahwa harapan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ketika kami berharap kepada dunia mungkin sia-sia, tapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, sesungguhnya bahwa pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari-hari yang ke depan kami akan lalui, tetapi kami percaya bahwa pengharapan kami, kehidupan kami, bahkan
Tuhan, nantinya kehidupan kami di kehidupan yang kekal, pengharapan kami hanya tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari lepas hari Engkau akan memakai kehidupannya menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan sembahyang kami yang kami percayakan, yang kami dasarkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Maria minta tolong buat berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan korban persembahan. Tuhan kembalikan lagi berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak cucunya pasti tidak akan minta-minta. Kita akan warta seminggu ini mau diumumkan oleh Om sendiri. Kalau kita makan sate, makan nasi, nek guru ngentek, gak enak saudaraku. Nah pujian tadi guru ngentek, mandek jegrek. Nah ini pengalaman, puji Tuhan. Kita sama-sama belajar, tapi semua nanti belajar lebih baik lagi. 4 hari ini saudara, perut saya kemelutuk, koyok bunyi ini tuh apa macam-macam. Saya diare ya 4 hari ini sampai 5 kali, enggak tahu 6 kali. Saya cuma menengnya gak ngomong sama tante. Ya, terus yang terakhir, loh kok merah-merah. Saya takut saudaraku. Nah, apa gara-gara mangan semongko? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kemarin teman saya seperti saya kena diare sampai masuk HPA 3 hari. Bah, saya juga ya kaget. Terus kemudian teman saya cerita-cerita diare. Loh aku iya ya Pak anu. Terus dapat obat 4. Beli obat dia dapat 4 apa namanya itu?
diaget atau apa, tak lihat itu saudara. Kemudian kira tak ke obat no, tak pewarani jauh-jauh. Aku gak tahu rumahnya. Sherlock, rumahnya itu ternyata Dang Sewu terus Plosorejo ternyata. Jauh demi obat 4 tak parani kepingin sembuh. Nah ini sudah resep dari dokter, saya nggak masuk HPA, sembuh. Puji Tuhan. Ya, kami percaya kita semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Lagu ini Tante Lukman senengane lagu-lagu. Kasih Allah di dalam dunia. Tante Lukman apa le? Kasih Allah di dalam dunia. Tante Lukman hafal. Kasih dunia gampang binasa. Ya betul tante apa? Kasih Yesus yang penuh cinta. Gitu loh nggak salah ya? Ya puji Tuhan. Seringkali kalau kita berharap kepada manusia, berharap kepada anak, berharap kepada suami, kepada istri, itu bisa kecewa saudara yang dikasih Tuhan. Ya ini ada teman hamba Tuhan, dia berharap nanti kalau ada sesuatu keperluan, kebutuhan, kan semua itu hamba Tuhan itu kan persembahannya akan masuk ke Ibu Gembala. Nah kadang-kadang pas butuh servis, pas butuh ini bingung. Ini teman saya, sampai saya diajari apa ya harus duit lanang maksudnya itu sing nyelempit maksudnya, diajari seperti itu saya. Ternyata dia cerita sama saya begini, karena wangel katin dandani njaluk duit pas servis motor atau motor Pak, lah kok langsung sekali waktu istrinya digonceng sepeda motor, pas jalan dipatahin jegrek, wah rusak mah. Bilang sama istrinya, nonton laku, jadi nonton lamu. Akhirnya duitnya metu untuk servis saudara dikasih. Tapi istrinya diajak jalan dulu, dihapusi sama suaminya. Tapi saya nggak pernah ngapusi. Ya, tak gonceng terus sampai tekonggon. Ya, puji Tuhan. Saya mohon maaf ya saudara yang dikasih Tuhan. Ini untuk wisata rohani, untuk kita mengadakan ibadah padang, untuk sementara ya ditunda dulu ya, boleh ya. Alasan saya dapat info dari Tagana, ini Pak Titus itu anggota Tagana dari BMKG, cuaca sekarang ini ekstrim di minggu-minggu ini. Pengalaman saya sama Pak Nardi, sama Pak Usup berapa bulan yang lalu ya, gak nikmati, terus uang ini buanter, ngiyup kemblo kabeh, langsung lawe saudaraku kademen. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya saya pertimbangan seperti itu Pak Usup. Pak Usup semangat, budale om kemarin, ya. Tapi kalau nggak semua, nggak semangat, nggak enak saudara. Nanti cari waktu, cari timing yang tepat. Saya ingin rit aja, semua keluarga. Nanti kita mengundang pembicara, Pak David atau Pak Atim atau siapa, sekeluarga semua. Jadi kita berangkat misalnya jam 11, nginep semalam sampai besoknya sehari saja nginepnya. Acara kegiatan full nanti, semua kegiatan nanti saya serahkan komisi wanita, komisi pemuda dan komisi anak yang akan nyeting acara dibuat yang meriah. Terus ada sesi-sesi supaya nanti kita diberkati pemahaman untuk jemaat. Nah kalau setuju, setuju? Sekali-sekali kita nggak tidur di rumah, semalam saja. Nah kalau Mbak Gaisi sudah biasa ke Batu, ke mana. Nah kita sekali waktu di Trenggalek itu ada tempat, depannya itu pantai, pas acara itu ada kamar, kemudian tempat retreat di situ. Nanti saya tak ngomong-ngomong sama Pak Niko Ante, bayar piro ke situ. Nah kita nginep semalam, terus kita bikin acara, ya. Nanti selama acara itu nanti di setting sama Pesa nanti untuk waktu dan tempatnya kapan.
nanti dibicarakan, dirapatkan terlebih dulu, dimatengkan biar nggak mentah seperti ini. Kasihan Yobel yang semangat sampai mau ngejak sewa bis barang itu. Ya, gagal Bel ya. Ya, selamat ulang tahun Yobel. Ya, hari ini berulang tahun. Sama Sean, adik Sean juga berulang tahun. Jadi untuk wisata rohani ditunda ya. Legowo ya. Ya, Hoksan sudah siap ikut. Ya, maaf ya Hoksan ya, nanti ditunda. Ya. Ya, kemudian waktunya supaya nanti yang tepat saja. Untuk kegiatan nanti kami mohon Mbak Kesi, Mbak Ayu sama Bu Ita. Nanti saya ingin ngomong sebentar masalah ibadah Paskah sama peneguhan nikah nanti hari Sabtu. Sebentar saja. Karena nanti tanggal 26 di sini ada peneguhan nikah. Bukan jemaat sini, jemaat Melancu, jemaat Kandangan. Karena ada sesuatu hal saya menolong, kasihan supaya ngurus-ngurus semuanya. Saya sudah bantu supaya nanti Tuhan tolong, Tuhan berkati. Anak ini dulu yang menangkan pesta Islam, saya yang baptis. Saya bilang, wis kamu di mana, kamu bergereja di mana? Ternyata di Kandangan. Tapi lah kok datang ke sini berdua minta diteguhkan nikahnya di sini. Saya siap melayani. Ya, doakan saja supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Nardi. Pak Nardi mengingatkan masalah ini ya. Nanti akan diganti apa namanya ini? Bukan asbes. Apa namanya? Gibson ya, sample. Ya, sample. Ya, puji Tuhan. Nanti kita dibuka dulu biar tahu apa yang masalahnya sekaligus mumpung hujan ben tahu sing basah sing ndi. Ya, puji Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Hari Selasa dan Rabu doa jam 6 di tempat ini. Berarti Selasa, Rabu, Kamis ya. Ya, ada doa di tempat ini setiap malam jam 6 sore. Kemudian hari Jumat doa pelayan altar di tempat ini. Dan hari Minggu seperti biasa nanti sore anak-anak remaja diingatkan untuk beribadah di tempat ini. Kemudian gantinya kita tidak pergi ke Pantai Blitar. Kita akan mengadakan ibadah Paskah di tempat ini, berarti kita mengumpulkan telur ya. Ya, mengumpulkan telur seperti biasa. Kemudian kita akan ada perjamuan kasih. Ya, di tempat ini perjamuan kasih, nggak tahu soto, nggak tahu apa. Ya mungkin ada yang bawa, silakan koordinasi supaya kita bersama-sama nanti kita perjamuan kasih di dalam hari raya besar. Nah, puji Tuhan. Yang pembicara kalau yang di Blitar nggak jadi, kemungkinan kalau ya gantinya ya ke sini, kalau enggak ya gembala yang melayani karena batal yang ke Blitar. Nanti habis ini saya akan sampaikan ke Pak Johannes. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdiri. Terima kasih Pak Titus mengucap syukur dan berdoa berkat juga buat anugerah yang Kau beri. Kami mohon Pak Titus untuk berdoa. Tuhan adakan syukur. Terima kasih sekali.
terima kasih hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Engkau telah ke awal ibadah ini, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh menerima sukacita surgawi di dalam pengharapan, di dalam Engkau ada suatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan, kami tidak kecewa, karena dari iman inilah kami akan tetap memiliki pengharapan, sehingga kami tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Hanya di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah pengharapan dalam iman ini boleh kami pegang sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi yang luar biasa ini. Engkau telah memberikan kesehatan yang luar biasa atas seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh bersatu hati, bersekutu untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah sukacita surgawi terus mewarnai dalam rumah tangga kami, dan kami percaya Tuhan buat kesehatan yang Tuhan sudah nyatakan, supaya kami melalui sehat ini kami boleh menyatakan dan boleh kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Tuhan, kalau pada pagi ini kami juga berdoa buat saudari kami yang saat hari ini berulang tahun. Kami menyerahkan Mas Yobel ke dalam kuasa-Mu dan anak Sean ke dalam kuasa-Mu. Bila Tuhan berikan umur panjang, berikan berkat yang luar biasa, sehingga Tuhan akan memegang pada masa depannya Mas Yobel dan anak Sean ini, sehingga anak ini tetap memiliki pengharapan dalam Engkau ya Bapa. Umur panjang akan mewarnai dalam kehidupannya, dan kami percaya anak ini semakin hari semakin takut kepada Engkau dan berserah kepada Engkau ya Bapa. Biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah atas Mas Yobel dan anak Sean, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semua yang mungkin juga ada yang berulang tahun. Kami percaya berkat Tuhan sudah limpahkan pada kami semua, dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami juga ada mau berpisah satu dengan yang lain, mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menyertai dalam perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah dengan keadaan selamat. Biarlah kami boleh menerima sukacita dan menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saudara kami yang saat ini tidak bisa datang. Dan kami percaya Kau memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap langkah kehidupan umat-Mu di tempat ini, dan kami percaya nama Tuhan semakin bermuliakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebentar lagi mau meninggalkan tempat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang akan menyatukan kami. Saudaraku, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya anaknya yang Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus, berkat di bumi di surga dilimpahkan kepada kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan